Halo Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi di POV Times di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dan bagaimanakah sudut pandang dari editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Dan tentunya di hari ini udah nggak ngantuk dong ya karena Piala Dunia udah selesai nih Mbak, dimenangkan oleh Spanyol. Iya, jadi memang Spanyol main jauh lebih baik daripada Argentina, tetapi bagus juga karena final Piala Dunia menghadirkan dua negara yang pernah menjadi juara Piala Dunia. Jadi memang yang dalam posisi yang elit-elit dunia di percaturan persaingan di Piala Dunia dari tahun ke tahun ya. Jadi layak menjadi final tentu Inggris dan kemudian juga tim yang lain juga tentu ingin. Betul. Tetapi ya pada akhirnya sebetulnya dari semifinal yang 4 itu semuanya bagus-bagus ya, semuanya bagus-bagus, menarik. Jadi saya juga masih ngantuk ini, tapi saya juga ada semangatnya menonton final Piala Dunia karena untuk pertama kalinya ada halftime. Dan ada favorit saya di situ yaitu BTS. Oke. Seperti biasa Mbak di POV Times kita akan membahas dua tema. Yang pertama yaitu kontroversi ucapan pengacara Hotman Paris Hutapea yang dianggap merendahkan profesi wartawan yang sedang mencari jawaban berkaitan dengan kasus terkait kliennya, yaitu ex-Jampitsus Febri Adriansah serta tunggakan BGN senilai 1,6 triliun di era kepemimpinan Dadan Hindayana. Kita ke yang pertama terlebih dahulu. Ini Hotman Paris Hutapea menuai kritik usai kemarin mengucapkan kalimat yang kurang mengenakan sotoy kepada wartawan, yakni lu punya otak nggak gitu saat jumpa pers di kantor Kejagung pada hari Jumat. Nah ini gimana Mbak POV Times? Ya teman-teman, Gilang, sebetulnya tuh kami ingin membahas tema-tema yang lain yang juga non-politik ya di POV Times. Karena banyak sekali isu dan hampir semua isu yang terkini itu selalu dibahas oleh IDN Times. Kami punya rubrik yang beragam semuanya ya, basically general news and entertainment ya, ada politik, hukum, kriminal, ekonomi, bisnis. Kemudian sport tentu saja ya, sesudah 40 hari selesai menunaikan liputan Piala Dunia. Kemudian ada health, science, kemudian teknologi ya, ada entertainment seperti semuanya lah entertainment ya. Kemudian ada live itu ada lifestyle, ada beauty, kecantikan, ada karir, education, perempuan. Kami punya subkanal perempuan secara khusus. Ada kanal Korea tentu saja yang sangat digemari oleh milenial, kalian milenial and Gen Z. Kami juga punya hyperlokal ya, berita-berita dari daerah ada di 12 provinsi dan ratusan kota di Indonesia. Apalagi semuanya biasanya duniaku adalah leading geek media ya. Di sana bisa dilihat anime, manga yang suka One Piece, Naruto, Boruto dan banyak yang lainnya ya. Yang kadang saya nggak mengerti juga itu meskipun di under koordinasi saya ya. Apalagi semuanya rubrik-rubrik, food and travel food and travel itu juga artikelnya tuh luar biasa. Ada rubrik men ya, yang membahas yang artikel yang berkaitan dengan laki-laki ya. Menarik, jadi semuanya tuh sebetulnya ada di IDN Times. Saya khawatir ada yang kelupaan, kayaknya nggak ada ya, udah nggak ada, semuanya sudah ada. Tapi kalau kelupaan, tapi semuanya updated ya, dimutakhirkan. Tapi memang dan untuk yang hyperlokal tuh ada Insetnesia, jadi itu long form ya, liputan mendalam tentang topik-topik tertentu yang dibahas secara lengkap ya. Betul. Ada artikelnya, ada grafis, juga ada videonya juga ya, dan tentu saja program-program video ya. Betul. Banyak di luar POV Times, ada ngobrol seru, kemudian ada semusik ya, banyak sekali, baik itu yang long form maupun yang singkat-singkat. Jadi silakan, namanya gampang ya, kanal-kanalnya namanya tuh IDN Times, YouTube-nya IDN Times, TikTok-nya IDN Times.
Instagramnya bahkan banyak Betul. macam-macam selain IDN Times dan IDN Times Video, ada juga IDN Times Korea, ada juga IDN Times Community Writers. Oh ya, IDN Community Times Writers ini adalah hal yang tidak ada di media yang lain. Betul. Ya. Kami sudah punya lebih dari 100.000 member yang terdaftar dan setiap hari itu ada 250 sampai 300 artikel yang ditulis oleh teman-teman user. Jadi ini user generated content. Yang menarik-menarik ya, dan mereka tidak hanya menulis hal-hal yang dianggap terlalu kayak cuma entertainment, lifestyle, beauty, enggak. Mereka juga menulis tentang rubrik luar negeri. Kita World Affair juga punya, baik itu di main sites ya, situs yang utama, maupun juga di community writers ya. Jadi ada ekonomi bisnis yang juga satu rubrik dengan World Affairs, isu-isu internasional ya. Public diplomacy, dan bahkan jurnalis IDN Times itu 2 tahun berturut-turut memenangi Adam Malik Award, reporternya sebagai reporter jurnalis yang terbaik dalam meliput isu-isu public diplomacy ya. Ini award yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri setiap tahunnya. Jadi serius banget kita meliput isu-isu, apalagi belakangan isu luar negeri dan public diplomasi itu sangat disukai ya. Menjadi perhatian sejak BOP, sejak perang di Iran ya. BOP itu Board of Peace Friendly Reminder. Jadi banyak kami mengcover semuanya dengan mencoba perspektif untuk yang pas untuk millennial and Gen Z. Tapi memang belakangan ini yang banyak kontroversial, ini yang berkaitan dengan lingkar termasuk program prioritas dari Presiden. Makanya kalau teman-teman lihat, hampir selalu POV Times itu membahas 2 tema yang hampir selalu berkaitan dengan Presiden, berkaitan dengan lingkar Presiden, berkaitan dengan program prioritas Presiden. Karena di IDN Times menurut data itu adalah berita-berita atau tema-tema yang mendapatkan perhatian. Traffic tinggi nih. Trafficnya tinggi ya. Tadi barusan juga dapat laporan bahwa traffic dari news IDN Times itu secara konsisten itu meningkat, termasuk engagementnya juga ya. Engagement itu kan artinya dari komentar apa segala macam, sehingga ya akhirnya di POV Times hari ini masih tetap kita bahas 2. Nah yang pertama langsung berkaitan dengan kontroversi dari pernyataan Hotman Paris Hutapea yang mengklaim menjadi pengacara dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah ya. Saya ingin meng-highlight beberapa friendly reminder ya, supaya ini. Jadi anak sulungnya Hotman Paris Hutapea dan istrinya Agustiana Marbun itu namanya Frank ya, Frank Alexander. Itu tidak urung menyampaikan kekecewaannya di media sosial ya. Di akun Instagram pribadinya, Frank mengatakan tindakan hukum terhadap masyarakat kecil hanya sebagai instrumen pemasaran ya. Dikutip oleh kita juga di IDN Times dan luas oleh media, orang miskin itu cuma dijadiin senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention ya. Dia tidak pernah benar-benar peduli, dia hanya peduli untuk menjadi pusat perhatian. Ini unggahan dikutip hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Anaknya Hotman Paris ini juga meminta agar Instagram @hotman91191official yang digunakan Hotman Paris atau ayahnya untuk membantu rakyat yang ingin mencari keadilan ditutup. Tutup aja ini IG pengais keadilan, marketing ala-ala buat jualan alkohol di Holy Wing. Jadi ini respons yang dibuat oleh anaknya sesudah jumpa pers ya, sesudah jumpa pers Hotman Paris Hutapea di kantor Kejaksaan Agung tanggal 17 ya. Kalau tanggal 17 itu hari Jumat. Menarik juga ini sebuah jumpa pers, apakah karena memang yang sedang dibela itu adalah mantan Jampitsus. Jumpa pers itu dilakukan di lokasi di situ ya. Di lokasi. Jadi ini seperti jumpa persnya Jampitsus jadinya ya, atau kejaksaan ya. Tapi ini yang jumpa pers adalah pengacaranya yaitu Hotman Paris Hutapea. Dari situ saja ada sesuatu publik mudah-mudahan ini kok aneh ya. Biasanya nggak segampang itu gitu ya, nggak segampang itu. Jadi benar-benar yang pakai backgroundnya seperti jumpa persnya waktu itu masih Jampitsus Febri ya, sehari sesudah dia beberapa jam atau sekitar 24 jam sebelum dia kemudian menyatakan mundur,
dan sempat ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi ya. Nah, itu yang pakai yang kayak reality show itu ya, jadi yang ngebuka gitu ya. Jadi Hotman juga melakukan jumpa pers di situ, yang mana itu juga dianggap spesial. Jadi ini ada respons dari anaknya. Nah, sekarang ini kalimat dari Hotman yang kemudian menimbulkan kontroversi ya. Kontroversi ini kemudian menuai kritik, kecaman, penyesalan dari sejumlah organisasi pers ya. Dan hari ini terakhir Dewan Pers ya. Jadi selain Forum Pemret, Aliansi Jurnalis Independen, EJTI, Persatuan Wartawan Indonesia, Ikatan Wartawan Hukum ya, kemudian Dewan Pers hari ini semuanya menyesalkan, mengecam ya, dan meminta supaya Hotman Paris minta maaf. Yang kedua, respon itu juga datang dari pihak Gerindra, dan kemudian hari ini Mensesnek yang notabene itu adalah pimpinan dari Partai Gerindra ya. Mensesnek Prasetya Hadi. Jadi ada kalimat yang disampaikan di situ adalah, bayangin orang kebanggaan presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden, kata Hotman ya. Menurut Hotman, Febri, mantan Jampitsus, berperan dalam satuan tugas penertiban kawasan hutan Satgas PKH dan disebut berhasil mengembalikan aset negara senilai 300 triliun serta kerugian negara 130 triliun rupiah dalam setahun. Dalam konteks dia membela kliennya. Hotman juga meminta proses hukum terhadap Febri dikaji secara cermat. Ia mempertanyakan langkah penyidik dalam menetapkan status tersangka terhadap sosok yang disebut dekat dan dipercaya presiden. Ini dari berita IDN Times, kita banyak membuat berita itu dan karena itu menjadi menonjol juga ya. Nah, sementara Polda Metro Jaya menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka telah melalui gelar perkara didasarkan pada sedikitnya 2 alat bukti yang dianggap cukup, dan kasus tersebut kini ditangani Kejaksaan Agung yang tetap mempertahankan status tersangka terhadap Febri. Sebelumnya sempat beredar bahwa statusnya turun jadi saksi ya. Nah, dan sampai detik ini meskipun katanya sudah diperiksa dari pagi hingga malam, Febri belum ditahan ya, belum muncul juga, belum ditahan. Kejaksaan mengatakan orangnya ada ya dan kooperatif katanya ya. Nah, jadi ini adalah jadi ada kata-kata orang kebanggaan presiden, orang yang berperan ya. Sebenarnya atas PKH itu kan di atasnya ada Menhan Safri Samsudin ya. Jadi yang mungkin orang keduanya di organisasi itu adalah Jampitsus. Sebelumnya itu adalah Febri Ardiansyah. Jadi Hotman membangun narasi di depan publik bahwa ini adalah orang kebanggaan presiden ya. Orang kebanggaan itu kan orang dekat dan dipercaya. Kalau nggak mungkin dia ada di Satgas yang dianggap penting ya. Nah, jadi itu upaya yang sedang dibangun, narasi yang sedang dibangun oleh Hotman pengacara ini ke publik ya. Dan itu menimbulkan reaksi langsung ya. Kemarin itu Gerindra langsung membuat reaksi, tapi ya akan saya kutip di sini karena toh sama-sama ya, dia petinggi Gerindra juga, tetapi juga Menteri Sekretaris Negara pasti membuat. Dan sebetulnya Mas Prasetya Hadi ini adalah jubir resmi ya, tahun lalu itu awal-awal tahun, mungkin seingat saya mungkin 17 Februari atau apa, Mensesnek diumumkan adalah jubir resmi dan sampai sekarang itu belum ditarik ya, meskipun ada segala macam bakom lah apa itu, tapi jubir resmi dari presiden itu adalah Mensesnek ya, yang meminta jangan mengaitkan Presiden Prabowo dalam lingkaran kasus dugaan mega korupsi mantan Jaksa Agung atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang dibongkar Polri. Jadi Pak Prasetya Hadi ini menanggapi langsung ya omongan Hotman Paris yang mengatakan Kapolri tidak izin Presiden Prabowo dalam penetapan Febri sebagai tersangka. Jadi tadi saya katakan narasi bahwa Hotman mengkritisi Kapolri tidak minta izin itu juga narasi yang sangat merugikan untuk Presiden. Karena apa? Kalau prosesnya adalah proses hukum, memang proses hukum yang wajar ya. Memang tidak perlu izin dari polisi untuk penetapan tersangka ya. Bahkan untuk orang sepenting
Jampitsus ya. Ini kan sebetulnya levelnya ini eselon 1 ya. Sebelumnya sudah ada menteri kok, dari pemerintahan sebelumnya udah ada menteri, wakil menteri yang ditetapkan sebagai tersangka, apakah itu oleh kejaksaan atau oleh KPK, kan enggak. Pengacaranya ini tidak seperti ini ya. Ini kan seperti mencoba untuk memberikan ya. Jadi jangan disalahkan kalau publik itu menganggap, meskipun kita sudah tahu cerita-cerita yang sudah dikonfirmasi, sudah diinvestigasi oleh juga media-media, bahwa ada pembicaraan pertemuan di balik layar, termasuk dengan presiden, dengan petinggi-petinggi yang lain yang terkait dengan Panglima TNI, Kapolri, segala macam berkaitan dengan kasus ini ya. Bahkan ada beredar syarat-syarat yang disampaikan oleh Febri supaya dia nggak jadi tersangka, supaya bahwa temuan-temuan itu nanti akan ada yang mengakui ya, bahkan itu sudah terjadi kan. Pengacaranya si Don Rito yang juga sudah jadi tersangka itu kan mengatakan bahwa udah membawa Yayasan Islam pula lagi ya, dan rumah itu yang tidak ada dalam laporan kekayaan hartanya mantan Jampitsus Febri sebagaimana yang harusnya itu dilaporkan ke KPK, itu katanya sudah diwariskan ya ke cucunya kalau nggak salah ya, dari mertua. Itu adalah dari mertua dan sudah diwariskan, jadi bukan punya dia. Tetapi itu digunakan untuk, dan setidaknya dari penggeledahan polisi itu ditemukan 74 kg emas sama 400 lebih uang ya. Nah, jadi itu aja sudah aneh. Tapi gini, kita ini sudah lama jadi orang Indonesia, tidak hanya Presiden Prabowo, karena kenapa saya mengutip ini, karena Presiden Prabowo beberapa kali di pidatonya selalu menggunakan istilah kita ini sudah lama jadi orang Indonesia, merefer kepada bahwa kita ini nggak bisa dibohongin lagi lah kira-kira ya, dengan segala macam kelucuan dan keanehan ini. Jadi ini juga argumentasi, ngelesnya, alasan segala macam juga tentu sulit untuk dipercaya sebagai sebuah argumentasi yang ya memang layak untuk dipercaya ya. Tentu semua pengacara pasti ingin membela kliennya ya. Betul. Nah, tapi masyarakat juga nggak bodoh gitu ya. Kalau kita lihat komentar dari masyarakat di media sosial, ini ada era media sosial ya. Masyarakat tuh tidak bodoh gitu ya, dan tentu karena masyarakat tidak bodoh, kita berharap aparat hukum yang menangani kasus ini sekarang sudah di kejaksaan, apakah nanti ada yang katanya KPK mengawasi, dan ada 9 jaksa ada yang pernah bertugas di KPK, sehingga diharapkan tidak keder untuk menangani kasus mantan Jampitsus, dan yang menjadi PLT Jampitsus adalah notabene adalah koleganya, supaya nggak keder lah. Jadi masyarakat tuh mengawasi ya, dan ini adalah kasus yang akan menjadi tolok ukur apakah gebar-gembor pemberantasan korupsi yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo itu beneran, atau akan dianggap itu sebagai omon-omon ya, karena ya ini salah satu selain yang BGN ya, korupsi MBG ya, yang juga super memalukan, besar juga ya. Jadi ini menjadi tolok ukur ya. Jadi prosesnya kalau misalnya sudah aneh dari awal, karena ternyata polisi menggeledah dan kami cek kepada pihak kepolisian lewat jurnalis IDN Times, sudah ada izin penggeledahan dari pengadilan negeri, karena harus seperti itu, tidak perlu harus minta izin ke presiden. Izin sita juga sudah ada, tapi kok kemudian belum Febri Ardiansahnya belum pernah diperiksa ya, pernah diperiksa, tapi kemudian kita nggak tahu apakah dilimpahkan atau diserahkan atau whatever ya, karena itu tentu dokumennya antar kedua pihak yang kemudian juga aneh, menunjukkan kekompakan. Kapolri sama Jaksa Agung tiba-tiba menunjukkan kekompakan. Jadi kalau dari perspektif publik itu kalau memang kompak tuh nggak perlu bilang gue ini kompak ya. Jadi kalau emang beneran kompak, beneran sinergitas, itu nggak perlu terus khusus validasi, butuh validasi mengatakan muncul berdua salaman, oh kami sinergitas, kami kompak. Justru kalau ngomong seperti itu menimbulkan pertanyaan bahwa ini adalah public relations stunt, ya, upaya untuk menjawab apa yang diperbincangkan oleh publik dan kecurigaan. Dan jangan lupa ya, di masing-masing instansi itu
yang ngasih bocoran-bocoran ke media, ke publik itu ya juga di dalam instansi itu, ya di dalam instansi itu apakah ke media, apakah ke influencer, apa segala macam itu udah praktek yang ya gue udah lama dari juga dulu. sih jadi wartawan. Dari dulu juga kita dapat bocorannya dari ordal ya kan, yang sebenarnya tidak setuju dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pimpinan dari lembaganya ya. Jadi langsung dibantah oleh Mensesnek ya, yang mengatakan bahwa kasus ini harusnya diserahkan sepenuhnya terhadap mekanisme hukum yang berlaku. Kutipannya, itu kita kembalikan ke proses hukum, jangan dikaitkan juga dengan Bapak Presiden. Sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku ya, sebagai jubir resmi Mensesnek mesti ngomong kayak gini. Karena kalau enggak, artinya apa yang narasi yang dibangun sebelumnya oleh Hotman itu menganggap membangun narasi bahwa ya ini Febri ini orang kebanggaan, orang yang dipercaya, orang dekat, sehingga harus ada treatment khusus karena dia mengkritik Kapolri yang tidak minta izin ya kepada presiden ya. Nah, ini perlu dibantah ya. Mas Hadi ini kan wakil ketua umum Partai Gerindra. Jadi diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Statement kepada publik harus seperti itu, meskipun di belakang kita nggak tahu. Makanya kita perlu mengamati terus ya. Nah itu yang disampaikan ya. Sebelumnya Gerindra juga mengatakan karena sebelumnya kan Hotman mengatakan Kapolri Sigit Listio tidak minta izin kepada presiden sebelum menetapkan ex Jaksa Agung atau Jampitsus Kejagung Febri sebagai tersangka ya dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang penanganan kasus PT Asabri periode 2020-2024. Dia sampai bilang gini, tanya kepada Kapolri, hey kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan itu terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo. Tanya, saya kan baru tahu tidak ada izin, kata Hotman. Jadi ini bahaya nih, statement ini berbahaya untuk kredibilitas dari Presiden Prabowo. Makanya kemudian langsung direspons ya. Bayangin orang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Bisa-bisanya dia ngomong seperti itu ya. Jadi super overconfidence ini ya. Nah kemudian itu dari sisi media ya, dari sisi media, tapi akhirnya tadi pagi Hotman, saya nggak tahu apakah atas kesadaran sendiri membaca perkembangan atau ada yang nyuruh, kita tidak tahu ya. Tapi akhirnya dia membuat video minta maaf 2 menit sekian itu ya. Nah, karena sebelumnya ada beberapa tadi saya di sini highlight aja. Ikatan Wartawan Hukum mengecam keras pernyataan advokat Hotman Paris yang merendahkan martabat dan profesi wartawan. Dan Iwakum menuntut Hotman Paris untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka ya. Di situ kan di jumpa pers itu Hotman Paris melontarkan kalimat, lu punya otak nggak ya kepada seorang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik di Kejaksaan Agung. Padahal wartawan dalam menjalankan profesinya itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, ada kode etik. Bertanya dan bahkan mengulangi pertanyaan yang sama, bahkan sampai 2 kali 3 kali, itu tidak ada masalah. Itu adalah upaya wartawan untuk mengecek apakah jawaban yang pertama itu konsisten dengan jawaban yang kedua, konsisten dengan jawaban ketiga, bergantung kepada bagaimana komposnya si narasumber yang ditanya. Bisa tuh jawaban yang kedua bisa berbeda. Ya, jadi tone-nya bisa berbeda. Jawaban kita, nah itu tugas wartawan memang mencoba untuk mengejar, ya, untuk ngecek konsistensi dari jawaban. Sebenarnya agak mirip-mirip dengan yang suka dilakukan dalam pemeriksaan oleh aparat penegak hukum ya, untuk ditanya berkali-kali pertanyaan yang sama. Sekarang saya pernah ngalamin kan, saya tuh pernah diperiksa belasan jam, dan kenapa belasan jam? Sebenarnya pertanyaannya itu nggak lebih dari 12, tapi satu pertanyaan ditanya ke saya berulang-ulang. Polisi ingin tahu waktu itu dalam kasus bocoran rekaman pembicaraan Presiden Habibie dan Jaksa Agung pada saat itu Andi Galip. Jadi saya udah pernah ngalamin ya, diperiksa oleh polisi pada saat itu. Memang itu kebiasaannya kalau lagi ditanya itu ditanya untuk ngelihat konsistensi dari jawaban. Ya, tinggal sekarang yang ditanya itu bisa menjaga emosi, ya,
dan tetap tenang dan jawabannya tetap sama. Ya. Nah, itu yang sedang dilakukan wartawan dan itu dilindungi oleh undang-undang ya. Nah, narasumber itu bisa menolak, menjawab, menolak memberikan klarifikasi atau mengoreksi substansi pertanyaan itu boleh. Itu juga hak dari narasumber. Kan kalau pernyataan lu punya otak enggak, itu kan menyerang kapasitas intelektual, merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dilindungi undang-undang, dan itu di jumpa pers yang digelar oleh dia gitu ya. Dalam hal ini adalah si Hotman itu ya. Nah, jadi ini yang dikritik ya, dikecam oleh Iwakum, terus kemudian beberapa organisasi, ada Forum Pemret, PWI, AJI, IJTI ya. Lalu kemudian Dewan Pers ya, yang Ketua Dewan Pers mengatakan bahwa jurnalis yang mengajukan pertanyaan merupakan proses jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang. Semua itu merupakan bagian dari upaya wartawan dalam menjalankan perannya. Jadi sama, yang lainnya semuanya meminta supaya Hotman itu minta maaf ya, dan akhirnya dia minta maaf meskipun masih ada ngelesnya, mengatakan bahwa dia emosi karena ditanya lagi ya. Jadi kalau kami POV Times kita menganggap bahwa ya mungkin karena selama ini banyak membela kasus-kasus besar, apalagi tadi di awal dia memberikan indikasi dia sedang membela orang menjadi kebanggaan dari presiden. Mungkin dia merasa cukup dekat juga dengan kekuasaan sehingga sikap tindakannya kepada jurnalis dalam hal ini terlalu percaya diri dan bahkan kemudian mengeluarkan kata-kata yang dianggap merendahkan dan menghina ya. Dia sudah minta maaf dan kita berharap semoga itu tidak diulangi. Karena apa? Kebiasaan dari orang sekarang di publik menggunakan public space untuk melontarkan kalimat-kalimat yang kasar, menghina, merendahkan, itu jangan jadi kebiasaan ya. Ini juga mudah-mudahan ini tidak terinspirasi dari Presiden Prabowo ya, yang meskipun dalam sebuah pertemuan tertutup Gerindra, tapi kemudian bocor mengatakan dasmu etik, konteksnya silakan dibaca, kenapa mengeluarkan kalimat seperti itu. Kemudian yang terbaru itu adalah dalam perayaan Hari Puncak Koperasi ke-79 itu menggunakan kata bajingan ya. Jadi kita menulis, mengecek tuh ya, dan ironinya adalah Presiden bertanya kepada Mendikdasmen di situ, dan Mendikdasmen tentu nggak bisa bilang nggak sopan ya, namanya anak buahnya gimana dong. Jadi harus kesannya tuh oke gitu ya. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bajingan memiliki dua arti. Pertama, kata bajingan sebagai kata benda, nomina untuk penjahat dan pencopet. Kedua, kata bajingan sebagai kata makian yang berarti kurang ajar ya. Jadi ini tone-nya itu negatif. Presiden menyampaikan ini konteksnya itu adalah bahwa di partai politik tuh ada yang baik, terus ada juga yang bajingan. Jadi terlalu sering orang-orang yang mestinya menjadi role model, panutan ya, apalagi menjadi pemimpin tertinggi dari negara ini, menggunakan kata-kata ya, pakai gue, menggunakan kata-kata yang kasar seperti ini, itu bisa set the tone bahwa public communication itu menjadi makin kasar aja oleh semua pihak yang merasa punya kepercayaan tinggi atau bahkan merasa punya kedekatan dengan kekuasaan. Itu jadi ditiru ya. Jadi ditiru. Nah, ini yang POV Times kita berkaitan. Jadi proses ini siapapun kalau hukum itu tidak tebang pilih, harusnya prosesnya normal sesuai dengan proses hukum siapapun itu. Karena apa? Yang harus jadi patokan bahwa ini adalah merugikan rakyat. Ya. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang pangkatnya tinggi pula, makanya kan banyak pihak ya itu menuntut supaya hukuman yang seberat-beratnya kepada mantan Jampitsus Febri Ardiansah, kalau memang terbukti harus dihukum karena dia bukan warga biasa atau pengusaha atau apapun, tapi dia adalah aparat penegak hukum yang harusnya set the tone, set the bar high, bahwa dia harus menjadi contoh bagi penegakan hukum di negeri ini ya.
Dan kalau seperti itu, kalau Presiden Prabowo juga benar-benar serius antara pikiran, ucapan, dan tindakan, dia juga harus bisa memastikan bahwa prosesnya itu transparan, akuntabel, dan yang terbukti dihukum seberat-beratnya. Presiden sebelumnya pernah kok menerima bahwa orang-orang dekatnya termasuk mantan menteri di era Presiden Prabowo ya, Pak Edi Prabowo, itu kan juga kena kasus korupsi ya, sudah menjalani masa hukuman, artinya ya udah diterima. Kemudian ada 2 wamennya juga ya. Kemudian ada Dadan yang juga notabene dipuji-puji luar biasa di berbagai, akhirnya terbukti korupsi gitu. Jadi nah ini adalah kita melihat bagaimana keseriusan dari Presiden, karena sekali lagi seperti yang saya akhiri di POV minggu lalu, pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, law enforcement adalah salah satu yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi minat dari investasi ya di ke Indonesia ya. Kalau misalnya mereka melihat bahwa hukum di Indonesia itu ternyata bisa ditebang pilih, bisa ditransaksikan, bisa diselesaikan under the table, apa segala macam, ya mereka akan pergi ke negara lain yang bisa memberikan kepastian untuk mereka. Jadi ini bukan cuman soal sektor hukum, tetapi ini adalah juga sektor ekonomi yang ujung-ujungnya adalah apakah negara kita ini akan menjadi negara yang seperti yang selalu dijanjikan, lebih sejahtera, pertumbuhan ekonomi 8%, apa segala macam. Nah Mbak Uni, ini nggak kalah ramai juga, masih diperbincangkan di milenial dan Gen Z di media sosial. Ini terkait ternyata BGN di era Dadan Hindayana ini meninggalkan tunggakan. Lumayan besar bahkan. Ternyata problem yang ditanggalkan oleh Dadan Hindayana dan dua wakil ketuanya, dan mungkin sekarang ada 7 atau 8 TSK. Tersangka ya kan, ada dari polisi, ada yang dari tentara juga ya. Jadi belum selesai. Dan ini besar banget Mbak. Iya. Terbilang 1,6 triliun. Nah, ternyata ini gimana Mbak? Belum dibayarkan. Nah, ini kan adalah apa yang disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Ibu Agustina Arumsari ya, di DPR ya. Dia mengatakan bahwa ini berita dari IDN Times ya. Di dalam laporan keuangan 2025, jadi eranya Dadan, ada tunggakan ke pihak ketiga senilai 1,6 triliun. Kegiatan terkait BGN yang sudah ini untuk tunggakan atas kegiatan terkait BGN yang sudah selesai dilaksanakan, namun tagihannya belum dibayarkan, biasalah itu. Habis dijalankan kemudian baru berapa bulan kemudian ya. Nah, kutipannya Ibu Agustina ini adalah tunggakan 2025 ada 1,6 triliun yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatan sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan, akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan lewat DIPA, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2026. Ini yang sedang kami lakukan dengan melakukan revisi anggaran dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenq. Ini disampaikan dalam rapat dengan Komisi 9 DPR pada Jumat 17 Juli 2026 ya. Jadi juga sedang dicek apakah memang benar 1,7 triliun. 1,6 triliun. Meskipun begitu, berdasarkan neraca per 31 Desember 2025 yang diakui sebagai utang pihak ketiga usai ditinjau ulang dari 1,6 triliun menjadi hanya 870,4 miliar ya, 4 sekian miliar. Nah, yang menarik tentu saja adalah ininya bentuk tunggakannya itu dari mana aja ya. Ini yang sedang kita proses, tapi yang sudah dilaporkan oleh Ibu Agustina Arum itu adalah sertifikasi SPPG 111,631 740 miliar 740 miliar ya. Pertanyaannya ini untuk tunggakan untuk proses standarisasi dan sertifikasi layanan gizi, ini maksudnya sertifikasi apa? Ini kita perlu cek ya. Kemudian honor narasumber ya 812,968 miliar. Ini honor narasumber apa aja? Berarti BGN ini dalam 1 tahun nih banyak banget ngundang narasumber, mungkin sosialisasi, nggak tahu apakah termasuk bayar influencer. Saya terus terang jadi BGN tuh pada masa Pak Dadan tuh humasnya tuh punya program untuk bikin podcast. Jadi saya pernah diundang untuk jadi narasumber podcast.
berdua dengan Coach Justin, ya. Coach Justin. Nah, tapi ya waktu itu saya meskipun ini saya tahu ini adalah podcast yang dibuat oleh BGN, ya saya bicara konsisten seperti yang apa kita bahas di POV Times. Jadi bukan berarti podcastnya itu dibuat oleh BGN lalu saya memuji-muji BGN, enggak ya. Jadi saya sama ya, saya nggak tahu apakah itu ditayangkan atau enggak, tapi waktu itu tuh saya menolak untuk menerima honor ya. Kalau nggak salah waktu itu saya ditawarin honornya tuh kalau nggak salah 2,5 juta ya, tapi saya bilang enggak lah karena waktu itu saya melihat ini adalah bagian dari bagian udah curiga aja saya. Terjawab sekarang. Jadi saya udah deh bisa nggak mau personal itu nggak mau ya. Nah, kemudian belanja bahan 16,119 miliar ya. Kemudian ada menarik Unhan ya, Universitas Pertahanan itu ada 7,395 miliar ya. Menarik juga ini didalami ya. Ini Universitas Pertahanan apakah karena bikin pelatihan kan seperti yang Kopdes Merah Putih yang rame itu kan juga ada pelatihan yang pelatihan karakter, building, patriotis dan segala macam. Ini kan SPBK, makanya kan waktu itu muncul tuh anggaran untuk sepatu semir sepatu sampai semir sepatu, yaitu anggaran-anggaran berkaitan dengan agenda militeristik karena biasanya yang suka dikasih sampai sepatu, kaos kaki sampai semir sepatu itu yang berkaitan dengan militer lah ya. Kemudian sewa mobil 121,9 miliar, jasa konsultan 200 juta ya. Kemudian ada belanja modal aset ya 1 triliun ini 1 triliun lebih. Jasa lainnya 330 miliaran mencakup biaya untuk event organizer atau publikasi skala nasional. Kemudian tunggakan bantuan pemerintah MBG itu 100 miliar mestinya ya. Oke. Nah, jadi ini yang perlu didalami karena ya mestinya dari pengalaman kasus korupsi itu harus menjadi pelajaran tentang apa anggaran-anggaran yang perlu dibelanjakan oleh BGN dan apa yang nggak perlu ya. Pelatihan militeristik apa segala harusnya nggak perlu karena itu pertama itu tidak penting ya, dan kedua itu ada cost-nya. Kenapa nggak penting? Karena untuk membangunkan cinta terhadap negara, terhadap bangsa itu tidak perlu harus lewat pelatihan militer. Ini kayak semacam segregasi, artinya bahwa hanya militer yang bisa. Padahal banyak sekali ditunjukkan warga-warga sipil yang menunjukkan cara mencintai negara, mencintai bangsa, bahkan terutama di saat bencana, apa segala macam, dan itu tanpa harus melalui pelatihan militer. Dan itu sudah menjadi salah satu kritik di program Koperasi Desa Merah Putih, bahkan karena itu sudah memakan korban ya, sudah ada 5 yang meninggal. Jadi ini perlu menjadi pelajaran ya. Gilang kemarin Jumat sampai Sabtu saya berkunjung ke Banyuwangi ya. Salah satu yang saya lihat langsung tidak hanya wawancara dengan bupatinya karena Banyuwangi ini menjadi pilot project dari Perlinsos Digital, perlindungan sosial. Jadi di scan ada app-nya, di scan biometrik, nanti kita masukkan nomor NIK itu langsung ketahuan kita punya tanah di mana aja, rumah di mana aja, mobil berapa, segala macam, sehingga nanti ujungnya itu adalah termasuk ID pelanggan PLN harus di bawah 900 itu nanti langsung tidak layak menerima bansos atau layak menerima bansos. Banyak yang dinyatakan tidak layak diperbolehkan untuk mengajukan sanggahan dan kemudian ketika menyampaikan sanggahan dicek langsung rumahnya, ternyata benar dia salah data sebelumnya karena ini kan data dari berbagai instansi ya, ada Dukcapil ya, Kemendagri ya, dari dari BPS, dari Kementerian Sosial, macam-macam termasuk PLN ya. Kemudian dia dinyatakan sebagai potensi layak. Nah, kalau potensi layak nanti ada ranknya. Nah, ini salah satu kelemahan yang harus diperbaiki dari sistem ini adalah kalau masuk potensi layak, kemudian ranknya seperti apa, jangan sampai sama-sama masuk di layak atau potensi layak, tapi kemudian ada yang nggak dapat dan ada yang dapat bansos. Karena ini akan berlaku
untuk data pemberian bansos 2027 ya, bansos dan PKH ya. Nah, terutama bansos, makanya kan perlindungan sosial, digitalisasi, dan sesudah Banyuwangi itu targetnya 320.000 yang didata ya sebagai piloting ya pilot project dari 700 ribuan KK yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah, targetnya sebenarnya 320.000, tapi kemarin pada hari Jumat itu saya langsung wawancara sama warga juga ya. Warga yang langsung dia dicek itu sudah 358.000, jadi lebih dari target. Nah, sesudah di Banyuwangi di scaling up ke 42 kabupaten kota. Nah, ini kan menurut saya ini proses yang bagus ya menurut kita, karena apa? Bertahap. Jadi dari yang Banyuwangi kan ada input-input nih. Nah, input-input itu sudah disampaikan ke DEN, dalam hal ini Dewan Ekonomi Nasional, ketuanya Pak Luhut Panjaitan, dan Pak Luhut mengakui memang namanya juga masih percobaan, pasti banyak kayak kita aja kan CMS, CMS saja agak lama tuh proses, banyak bugnya, ada ini lah itu, lambat lah, apalagi kan ini warga kita itu nggak semuanya tinggal di kota yang akses internetnya lancar, termasuk yang harus didata tuh yang tinggalnya tuh di remote area yang di atas gunung apa segala macam ya. Jadi itu terus tadi mekanisme ranking ya, yang mereka belum memahami rankingnya itu nanti gimana, soal yang memang nanti 2027 itu dapat atau enggak, dan mereka tuh juga khawatir karena selama ini itu yang layak itu belum semuanya dapat, karena bergantung kepada alokasi anggaran bansos yang datang dari Kemensos pusat. Jadi kan itu yang menyulitkan baik pemimpin daerah, terutama yang kayak RT, RW, kemudian camat ya, kepala desa lah. Ketika ngadu warganya, loh saya kan masuk layak, tapi kok saya nggak dapat, tetangga saya dapat gitu ya. Ya ini karena ternyata anggarannya dari Kemensos belum untuk semuanya. Nah ini kan perlu diantisipasi. Kalau sudah dinyatakan layak, artinya pemerintah ya konsisten harus menyampaikan ke layak, dan tingkat kebocoran itu sebelumnya itu bisa sampai 46 ya, dalam konteks yang bisa diperbaiki di Banyuwangi itu sampai 46% ya. Jadi artinya yang harusnya nggak terima tapi selama ini terima, atau harusnya terima tapi selama ini nggak terima. Jadi tapi sekarang dengan adanya digitalisasi Perlinsos ini akan sangat bisa dikurangi, sangat dikecilkan, karena ya jadi ibaratnya kepala desa atau agen kan di Banyuwangi lebih dari 4.000 agen, termasuk relawan yang mencatat data itu bisa bilang ya tapi nggak bisa Bu, soalnya kan ini menurut aplikasi emang Ibu nggak layak atau Bapak nggak layak karena ini udah di cross check. Jadi ada alasan yang terukur, ya terukur sehingga komunikasi itu bisa dilakukan. Jadi ibu juga mesti, karena ada ditemukan misalnya ada orang yang merasa bahwa dia itu layak tapi kok nggak layak. Oh ternyata KTP-nya itu pernah dipakai untuk beli mobil oleh orang lain, dipinjam KTP-nya. Sehingga mobil itu tercatat sebagai mobil dia. Jadi dia nggak layak, dia melakukan sanggah, dicek ke rumahnya dan segala macam, memang dia nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak punya segala macam dan layak. Jadi ada hal-hal seperti itu. Nah ini ditemukan di pilot project. Inilah yang bertahap, Mbak. Bertahap, bertingkat, berlanjut harusnya ya. Jadi ini sebenarnya prinsip dalam militer, ya. Pak Prabowo ini militer, harusnya bertahap, bertingkat, berlanjut. Jadi dari pilot dulu satu. Nah, sekarang ditingkatkan ke 42 kabupaten kota. Saya dengar rencananya kalau ternyata 42 kabupaten kota ini 3 bulan, kan Banyuwangi itu mulainya sosialisasinya Agustus tahun lalu, tapi mulai pendataannya tuh bulan Oktober, ya kan? Artinya butuh waktu nih, butuh waktu. Sekarang udah oke, sambil sistemnya diperbaiki, dicek ke 42 kabupaten kota ya. Baru kemudian kalau ternyata sambil berjalan oke, nanti ditambah jadi 100. Sehingga akhir tahun mudah-mudahan ada 100 kabupaten kota yang jadi 514. Jadi ini ada proses ya, kalau misalnya dalam harusnya lebih cepat kalau dalam sehari itu tadinya awal-awal tuh cuma 200. Tapi sekarang bisa ribuan, bahkan bisa 3.000, bisa 4.000 didata dalam setahun, dalam satu hari ya, sehingga kemudian bisa. Nah ini mestinya yang
juga dilakukan terhadap program-program prioritasnya Presiden. Nah ini MBG ini sudah kadung ya, sudah kadung, tapi toh kemarin akhirnya ada persetujuan Presiden itu sudah untuk MBG. Menurut informasi dari Menko Pangan Pak Zulhas ada waktu 1 bulan untuk mengevaluasi sebelum nanti dimulai lagi dilihat perbaikannya, penganggaran, alokasi dan segala macam. Harusnya itu dilakukan sebelum tanggal 6 Januari 2025. Karena apa? Sebetulnya kan gini, kalau ini ada program unggulan dan janji kampanye Presiden, antara pemilu Pilpres Presiden Prabowo terpilih dengan dilantik pada tanggal 20 Oktober itu ada jeda waktu yang lumayan. Berarti kan ada jeda waktu yang cukup lama antara Pilpres, kemudian ada itu kan sebulan lah, maksimal 2 bulan sudah ketahuan siapa Presiden terpilih ya, karena rekapitulasi suara udah dengan pelantikan di tanggal 20 Oktober 2024. Jadi ada jeda waktu yang cukup panjang sebetulnya bagi Presiden terpilih untuk melakukan uji coba ya. Dan waktu itu sebenarnya sudah dilakukan beberapa uji coba, termasuk yang di mana di situ Pak Dadan Hindayana terlibat, makanya dia jadiin kepala BGN ya di Warung Kiara Sukabumi ya. Nah dari uji coba itu kan terus kemudian ada SOP-nya, mestinya ketemu ya gimana caranya yang bisa dilaksanakan dengan baik yang harusnya ya. Jadi kalau dan itu bisa dituangkan dalam bentuk tata laksana. Tapi kan ternyata ketika rame-rame keracunan tahun yang lalu September sesudah pulang dari New York UNGA ke-80 baru kemudian rapat tuh hari Minggu melibatkan 12 menteri Kementerian Kesehatan sampai akhirnya tanggal 17 November keluar itu Perpres tata laksana sesudah dimulai dari 6 Januari. Nah, ini kan berarti tidak bertahap, bertingkat dan berlanjut. Maunya langsung brek. Bahkan tadinya Presiden angka yang selalu diumumkan adalah 82,9 juta itu akan penerima manfaat itu dalam 1 tahun ya. Yang mana angka ini sendiri juga banyak yang bertanya kok bisa nemu angka 82,9 juta ya. Kalau nggak salah Mas Media Askar yang dari Selios itu sampai mempertanyakan juga pada saat di DPR apakah angka ini disesuaikan dengan ini kira-kira 50% dari jumlah pemilih di tahun 2029 karena memang angka 82,9 juta itu kayak pokoknya Presiden ngomong itu aja ya. Pokoknya ngomong itu aja. Tapi anyway, tapi artinya MBG ini menunjukkan bahwa tidak bertahap, tidak berlanjut, bertingkat, semuanya dipaksain ya, sampai harus ompreng aja harus diimpor lah segala macam ya. Nah ini harusnya jadi pelajaran karena apa yang sedang di depan mata adalah KDMP. KDMP harus belajar ya, harus belajar pengadaannya udah mulai dibelejetin nih sama media dan netizen ya. Jadi jangan mengulangi kesalahan sama ya. Orang tua itu selalu ngajarin kita ya, yang terperosok ke lubang yang sama itu adalah keledai, ya kan? Jadi jangan nanti sampai menjadi keledai, karena terperosok ke lubang yang sama, padahal sudah diingatkan, sudah ada contoh, bahkan sudah ada kasus hukum. Jangan kemudian ada proyek prioritas dari Presiden itu mengalami kasus yang sama lagi ya. Penganggaran, alokasi, ini udah ada masalahnya nih dari training nih, dari pelatihan militeristik nih yang udah memakan korban 5 meninggal dunia ya, terus kemudian macam-macam. Jadi ini mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi ya, dan mudah-mudahan dari kasus-kasus yang ada, termasuk kasus Jampitsus. Mantan Jampitsus Febri dan sebelumnya Dadan Hidayana, Presiden Prabowo itu mulai menyadari bahwa tidak boleh terlalu percaya sama orang-orang yang dianggap itu orang loyal, orang terdekat, kemudian dipercayai untuk menjadi PIC dari program-program luar biasa dan bahkan untuk semuanya ya, karena Pak Prabowo Bapak itu
suka baca sejarah dan sangat menguasai sejarah. Sejarah itu selalu menunjukkan yang paling mungkin, yang selalu menjatuhkan, berpotensi menjatuhkan seorang pemimpin itu adalah orang-orang terdekat yang terlalu dipercaya dan terlalu disayang. Ya, jadi tetap harus ada reserve ya terhadap semuanya. Nah, itu adalah tantangan dari pemimpin dan sudah dibuktikan dengan kasus Dadan yang dipuji-puji, disayang, disebut dalam pidato di depan DPR ya. Penganugerahan ya. Penganugerahan belum 1 tahun udah dapat bintang jasa ya. Mudah-mudahan itu ditarik ya. Sehingga dia juga tidak bisa dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Kemudian Jampitsus, mantan Jampitsus ya, nggak tahu lagi yang lain. Jadi itu pelajaran banget yang justru bisa menjatuhkan itu adalah terlalu percaya ya, buta mata quote unquote, sehingga ngebelain tidak ada reserve dan kemudian ternyata orang itu menjadi pengkhianat ya, pengkhianat karena tidak hanya merugikan uang rakyat, tetapi kalau mengkhianati presiden satu soal, tapi mengkhianati presiden sambil kemudian merugikan uang rakyat. Nah itu yang perlu dihindari. Termasuk presiden sering bilang bocor-bocor, ternyata dari yang orang bocor terdekat. adalah dari orang dekatnya. Nggak usah kejauhan pergi ke Antartika untuk mengejar-ngejar koruptor, karena ternyata yang sudah terbukti terkait dengan kasus korupsi adalah orang-orang yang diangkat sama dia, ya, apakah itu kepala BGN yang terbukti terkait dengan kasus korupsi ya, kepala BGN, Wamen udah 2 ya, yang satu bahkan udah divonis, sudah dan kemudian kita nggak tahu nih nanti kelanjutan dari kasusnya ex Jampitsus ini. Boni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita bertemu kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk baca selalu dari artikel IDN Times. Saya Gilang Pandu dan Mbak Unil Bis pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat selalu.